Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulmahfuzana Sution. Di sini saya akan melakukan bagaimana pengaplikasian Excel akuntansi berdasarkan pada soal UTS mata kuliah komputerisasi akuntansi. Nah, untuk step yang pertama itu kita melakukan yang namanya membuat daftar akun. Nah, daftar akun ini adalah sheet yang diperlukan untuk menampung seluruh akun yang ada. Nah, untuk pertama kita membuat yang namanya sheet. Sheet di sini kita ganti dengan nama atau kita rename dengan cara double klik, kemudian kita ganti dengan nama akun, karena yang akan dibuat step pertama kali itu adalah akun. Nah, kemudian kita membuat di sini kita ketik daftar akun. Kita blok sampai kolom F di merge center di rata kiri saja. Nah, kemudian di kolom D4 itu kita ketik check balance, karena untuk mengecek apakah di saldo akun ini balance atau tidak. Kemudian di B6 itu kita masukkan nama-nama akun atau nama-nama kolom yang akan muncul pada sheet akun. Nah, yang pertama itu ada kode, kemudian nama akun, kemudian di sini ada jenis, kemudian kita buat kapital saja semua, jenis, kemudian saldo debit, kemudian saldo kredit. Nah, masing-masing kolom ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, seperti di kode ini digunakan untuk penulisan kode akun. Nah, kemudian di nama akun itu untuk penulisan semua akun-akun yang muncul. Kemudian jenis akun itu untuk mengelompokkan jenis akun. Nah, saldo debit itu dia digunakan untuk menyimpan nilai saldo awal untuk akun-akun yang pada debit. Kemudian untuk saldo kredit itu digunakan untuk menyimpan nilai saldo awal pada saldo kredit. Nah, adapun check balance di sini itu adalah digunakan untuk menjumlahkan seluruh nominal pada saldo debit dan saldo kredit. Nah, untuk settingan pada Excel-nya atau pada tampilannya itu disesuaikan saja bagaimana keinginan kita. Nah, di sini saya set seperti ini. Boleh juga di bold semuanya biar lebih jelas. Nah, ini kita kasih all bolders semuanya. Kemudian kita buat berapa kolom yang diminta pada transaksi. Nah, berdasarkan transaksi yang ada pada soal itu ada kode akun, maksud saya di kode akun dan nama akun itu berdasarkan transaksi pada soal itu ada 28. Maka kita buatlah kolom sampai 28 kolom. Nah, di sini setelah dihitung sampai di kolom 34. Nah, seperti ini. Kemudian kita all bolders saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk tampilannya itu disesuaikan bagaimana kemauan kita sendiri gitu. Oke. Ini juga di all bolders. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita buat sheet jenis. Nah, di sini
di sheet 2 kita double klik atau kita rename, kita buat dengan nama jenis. Ada jenis akun, kemudian di kolom C ada posisi pada laporan, kemudian di kolom D itu ada saldo normal. Nah, ini kita bolders. Nah, kemudian untuk pengisian di jenis akun ini kita sesuaikan dengan transaksi yang ada pada soal. Nah, untuk pengisian pada jenis akun, berdasarkan transaksi yang ada itu ada aset. Kita misalkan di sini yang pertama itu aset, kemudian aset pada posisi pada laporannya itu dia ada pada neraca. Nah, kemudian saldo normal aset itu adalah debit. Maka kita buat di sini debit. Nah, untuk sheet jenis ini kita masih gunakan manual, belum kita masukkan yang namanya pengisian otomatis atau ada formula gitu, atau data validation dan lain-lain. Nah, kemudian ada aset lancar. Kemudian di posisi pada laporan juga dia masih berada pada neraca, dan saldo normalnya adalah debit. Nah, untuk selanjutnya ini akan saya lanjutkan. Oke, ini sudah saya lanjutkan dan sudah menyesuaikan dengan ada pewarnaan. Nah, kemudian kita blok dari kolom B3 di sini sampai ini B21. Nah, kemudian kita klik di sini untuk name box. Nah, tinggal ketik yaitu J jenis untuk memberikan penamaan. Oke, kemudian di posisi pada laporan juga kita blok. Kemudian kita name box dengan nama JPOS. Kemudian di enter. Oke, kemudian di saldo normal juga kita blok. Kemudian kita ganti dengan nama JSN atau jenis saldo normal. Nah, ini name box sudah ada 3 di sini. Jadi kalau kita klik aja, dia sudah muncul ini gitu. Nah, kemudian kita kembali pada sheet akun. Nah, di sheet akun untuk jenis itu kita pergi pada menu data di sini, kemudian cari data validation. Nah, kemudian cari di sini itu list, kemudian source-nya itu kita ketik sama dengan J jenis. Kenapa? Karena kita sudah punya name box, jadi kita tinggal panggil saja sehingga muncullah akun-akun yang ada pada jenis ini gitu. Tinggal di oke kan. Nah, di sini sudah muncul berbagai akun-akun jenis yang ada. Nah, tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, jadi semua sudah punya yang namanya jenis akun. Oke. Selanjutnya itu kita buat list akun yang sesuai dengan akun yang dibuat. Nah, itu maksudnya kita masukkan kode dan nama akun berdasarkan yang ada pada soal. Nah, di situ sudah tertera kode akun dan nama-nama akunnya. Jadi tinggal kita masukkan saja seperti sini. Kemudian di sini akunnya itu aset. Oke, kemudian dilanjutkan dengan akun dan kode yang lain. Oke, kemudian untuk di jenis itu kita sesuaikan saja. Kalau aset itu
Itu tinggal sini aset, kemudian aset lancar, kemudian kas usaha itu masuk kepada kas, kemudian kas di bank ABC itu masuk kepada bank. Nah, begitu pula untuk jenis-jenis akun berdasarkan akun yang selanjutnya. Nah, ini sudah saya selesaikan. Nah, kemudian kita pergi pada check balance. Check balance di sini kita masukkan formula sama dengan sum. Kemudian ambil di sini. Kemudian ditarik ke bawah. Kemudian ditutup, enter. Nah, kemudian kita copy saja untuk di debitnya karena rumusnya sama, kita menggunakan sum atau penjumlahan. Nah, ini kita format accounting saja. Oke, seperti itu. Baik, lanjut untuk selanjutnya itu kita membuat yang namanya tabel transaksi atau input data. Nah, input data ini digunakan untuk memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi pada suatu usaha dalam laporan keuangan dan laporan pendukungnya dengan sistem menjurnal. Nah, ini kita buat sheet baru dengan nama, kita double klik, kemudian ganti dengan nama jurnal. Dan enter. Nah, kemudian buat tabel transaksi untuk jurnal itu seperti ini. Kita ketik dulu di sini. Itu namanya jurnal transaksi. Karena kita akan menginput yang namanya jurnal. Oke, kemudian di B4 itu kita buat kolom-kolom yang ada, kolom-kolom yang atau yang berhubungan dengan jurnal transaksi. Nah, di sini itu ada tanggal, kolom tanggal. Kemudian ada nomor bukti. Kemudian ada keterangan transaksi. Kemudian ada KB. Nah, KB ini adalah kode bantu. Kemudian ada akun debit. Kemudian ada akun kredit. Kemudian yang terakhir adalah jumlah. Nah, ini kita sesuaikan terlebih dahulu bagaimana untuk tabel-tabelnya. Oke, sini sudah saya selesaikan dan ada dikasih pewarnaan pada tabel atau kolom. Nah, kemudian di sini kita buat total. Untuk menotal seluruh kolom-kolom yang ada pada sheet jurnal transaksi ini. Oke, selanjutnya kita pergi kepada menu sheet akun kembali. Kita pergi pada menu H. Nah, ini kita sesuaikan dulu ya jaraknya. Kita pergi pada H7 di sini. Itu kita ketik KB atau kolom bantu. Nah, kemudian di tab, kemudian di sini KB 2, kemudian KB 3 dan KB 4. Oke, ini kita blok, kemudian kita buat boldersnya. Nah, ini kita boulders, kemudian di bold saja.
Nah, untuk di kolom KB ini itu kita masukkan rumus sama dengan if or. Nah, kita masukkan formula. Di sini sudah bermain dengan formula. Nah, if or kemudian ambil di D7. Nah, ini D7. Ini. Kemudian sama dengan buka kurung, atau ini sama dengan 0 jika tidak ada jika memang 0, kemudian titik koma B7, kita ambil di sini data B7. Nah, kemudian sama dengan kurung kembali titik 2 kutip, kemudian ditutup, kemudian titik koma lagi, kemudian ini, kemudian B7 lagi. Ini kita hiaskan saja. B7 lagi, kemudian dan kemudian ini, kemudian nah inilah dia rumus, hasil dari rumus untuk di KB kode bantu ini. Nah, muncullah dia seperti ini, 1000 aset. Nah, kalau misalkan di jenis itu kita kosongkan, misal jika di jenis itu dikosongkan, maka di KB ini itu tidak akan muncul gitu. Nah, jadi itu dia menyesuaikan. Nah, untuk di KB4 itu kita menggunakan rumus if error sama dengan kita masukkan formula if error sama dengan if error, kemudian masukkan index, kemudian masukkan, ambil itu dari kolom H di sini. Nah, kemudian titik koma match, kemudian row, kemudian 1 titik koma lagi, ambil di kolom J. Nah, kemudian titik koma 0, kemudian ini, kemudian tinggal tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, keluar 1000 aset itu kode akun dan jenis akunnya. Sekarang tinggal kita copy aja ke bawah biar semua kolom dapat formula. Nah, ini kita sesuaikan. Kemudian ini juga di copy saja ke bawah. Ini itu pun dengan di tabel KB4. Oke. Nah, selanjutnya itu kita blok. Oke, lanjut. Kemudian kita namebox saja dari tabel kolom K7 namebox. Kita buat namanya akun underscore list. Oke. Kemudian di enter. Maka ada di sini akun list. Oke, kemudian kita pergi pada sheet journal. Nah, kita blok dari F5 F24. Maksud saya, nah, sini. Kemudian masuk kepada menu data. Di sini data validation. Kemudian pilih list. Nah, sort-nya itu sama dengan akun list.
Oke, kita oke kan? Nah, muncul di sini akun-akun daripada akun list itu. Kemudian kita paste saja. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada menu F45, maksud saya F25, untuk memasukkan rumus atau formula penotalan. Nah, di sini kita masukkan rumus subtotal, kemudian 3, kemudian F5, F24, kemudian kita tutup. Oke. Kemudian dan transaksi. Kenapa ada kalimat transaksi? Supaya total dari akun debit ini itu dia tahu berapa jumlah transaksi yang ada. Gitu, kita masukkan saja transaksi. Kemudian enter. Ini oke. Nah, ini kemudian kita copy saja karena rumusnya itu sama. Nah, kemudian di H25 itu kita masukkan subtotal 9 titik koma H5, kemudian sampai H24. Boleh diketik, boleh juga kita blok dari atas sampai bawah untuk mempermudah. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita masukkan transaksi-transaksi yang ada pada soal. Nah, soal itu pada soal usaha dagang Andika. Nah, tanggal 1 Maret 2023. Nah, nomor buktinya itu kita buat saja JU001. Nah, keterangan transaksinya itu, nah, Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta. Nah, berarti keterangan transaksinya di sini itu adalah modal awal Andika karena dia baru menginvestasikan uangnya. Modal awal Andika. Nah, kemudian di debitnya itu berarti masuk adalah akun kas usaha. Nah, kemudian di akun kreditnya itu adalah masuk pada ekuitas Tuan Andika. Nah, kita cari aja di sini ekuitas Tuan Andika. Oke. Nah, di tanggal 2 Maret 2023 kita masukkan nomor buktinya itu JU002. Nah, di soal itu adalah dibayar sewa ruko untuk 2 tahun senilai 48 juta. Nah, dicatat sebagai aktiva. Maka keterangan transaksinya di sini adalah bayar sewa toko. Jurnalnya itu adalah
sewa ruko dibayar di muka pada kas usaha, maka sewanya itu bertambah, kasnya berkurang karena dia mengurangi kas. Sini sewa ruko, kita cari saja sewa ruko. Nah, ini kemudian sesuaikan, kemudian di debitnya, di kreditnya itu adalah kas usaha. Nah, begitu pula untuk transaksi-transaksi yang selanjutnya. Oh, di modal awal ini jumlahnya itu 150 juta. Ya, dia menginvestasikan modalnya senilai 150 juta. Ini kita buat ke dalam format accounting. Nah, oke. Nah, di transaksi nomor 2, maksud saya di tanggal 2 itu adalah 48 juta. Oke. Untuk selanjutnya itu akan seperti itu dilakukan. Oke. Nah, ini sudah dimasukkan semuanya, sudah saya masukkan berdasar sesuai dengan jumlah-jumlah dan rumus-rumus yang ada, jumlah total nominalnya beserta dengan akun debit kreditnya. Maka di total di sini, total untuk akun debit itu berubah jadi 16 transaksi karena sudah ada transaksi yang masuk dari kasus atau soal. Begitu juga dengan di akun kredit. Kemudian di jumlah itu dia secara otomatis berubah menjadi 510, itu hasil dari subtotal dari penjumlahan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya sheet baru atau disebut dengan bukti transaksi. Sini kita plus, kemudian double klik, ketik bukti transaksi, enter. Nah, kita buat yang pertama di sini itu adalah di sini nama jurnal, kemudian bukti jurnal, nah ini kita bold sampai kolom G, itu kita merge center saja buat di rata kiri. Nah, ini menyesuaikan dengan keinginan dari kita sendiri gitu. Dan kita buat all boulders, kemudian gini. Kemudian ini kita ganti ya teman-teman, di nama jurnal tadi itu kita ganti dengan Udandika karena sudah ada transaksi dari soal. Oke, kemudian kita pada tabel kolom B5 itu kita ketik dengan nama nomor bukti, kemudian B7 kita ketik tanggal transaksi, kemudian di kolom F itu kita buat total debit, kemudian di sini total kredit. Oke. Nah, kemudian tinggal disesuaikan saja gimana tampilannya. Kemudian kita tambahkan juga kolom-kolom yang
jumlah kolom yang diperlukan untuk bukti jurnal ini sesuai dengan transaksinya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu, boleh di bold dulu sampai dibuat transaksinya. Saya selesaikan untuk pembuatan boulders dan kotak atau kolomnya. Kemudian di sini kita buat itu dibuat oleh. Kemudian diperiksa oleh. Kemudian diketahui oleh. Nah, ini kita sesuaikan saja ukurannya. Sama dengan jumlah kolom yang ada. Nah, ini untuk dibuat olehnya itu seperti ini aja. Itu di boulders atau di merge center. Kemudian di sini juga diperiksa oleh. Kemudian di sini juga kita merge center, diketahui oleh. Nah, kemudian di blok di all boulders. Ini tinggal ditambahkan kolom saja. Nah, seperti itu. Biar saya sesuaikan. Oke, sudah selesai seperti ini. Kemudian kita pergi pada menu jurnal, sheet jurnal. Kita buat kolom baru. Dan kita kasih nama KB1. Jadi kita blok aja, kemudian all boulders. Nah, kemudian di kolom J5 itu kita masukkan rumus if C5, ambil C5 di sini sama dengan kemudian count if. Nah, kemudian ambil lagi C5. Nah, ini kita kunci pakai F4. Kemudian C5 lagi, tutup, kemudian dan C5 kembali, kemudian ditutup. Nah, sini muncul 1 JU001. Itu artinya pada tanggal 1 dengan nomor bukti JU001. Kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kemudian blok kolom J, kemudian kita pergi ke name box, kemudian kita beri nama JU KB1, enter. Lanjut, setelah dari pemberian name box JUKB1, kita beri juga
kita beri juga satu, itu kita buat name box juga pada tanggal di sini, kolom tanggal. Nah, kita blok dari atas, kemudian kita name box CU tanggal. Kemudian bukti itu kita isi dengan nama JU no. Kemudian di keterangan transaksi JU underscore keterangan, enter. Kemudian di sini, JU underscore KB, kemudian JU underscore debit, kemudian JU underscore kredit. Nah, kemudian di jumlah itu JU underscore jumlah. Kemudian di enter. Nah, setelah di enter, kemudian kita kembali pada sheet bukti transaksi. Nah, di kolom C7, nah di sini CU 001. Nah, untuk di J7 kita masukkan formula sama dengan if error, kemudian index, kemudian kita panggil JU tanggal, kemudian match, kemudian ambil C5, kemudian JU no, kemudian 0, kemudian kita tutup, kemudian ini. Nah, jika muncul seperti ini tinggal kita ganti saja ke format. Di sini tinggal kita ganti saja ke format date atau tanggal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pergi pada kolom di sini. Kita masukkan nomor urut 1 sampai 11. Nah, seperti ini saja. Kemudian di C10 kita masukkan rumus sama dengan if error, index, JU cat atau JU keterangan, kemudian match, kemudian ambil B10 di sini. Nah, kemudian dan kemudian ambil
C5 kunci atau pakai dolar boleh, kemudian ambil JUKB1. Oke, kemudian 1 0 dikurung 2 kali, kemudian 0 oh di sini terlalu banyak formula. Oke, kita hapus, kemudian enter. Oke. Nah, di sini maka keluarlah keterangan pembelian barang dagang kredit. Nah, ini tinggal kita copy saja ke bawah. Kemudian kolom kode bantu D10. Nah, itu kita masukkan juga rumus sama dengan if error. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama dengan rumus yang di sini, tinggal kita ganti saja dengan nama KB bantu. Nah, untuk akun debit kita ganti dengan JUDB, kemudian di kredit JUKR, kemudian di jumlah itu sama dengan JU jumlah. Nah, rumusnya itu sama seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya buat terlebih dahulu seperti ini. Nih, misal di kode bantu, ini kita klik. Nah, di sini tinggal kita ganti saja, di indeksnya itu kita pakai JUKB atau dari jurnal kode bantu. Nah, kemudian di debit kita ganti saja dengan JU debit. Kemudian di kredit JU kredit. Nah, rumusnya itu sama, jadi tinggal copy saja. Kemudian untuk jumlah juga JU jumlah. Tuh. Nah, untuk di kolom debit dan kredit itu kita masukkan rumus sum. Ambil di sini G10, kemudian blok ke bawah dan tutup, kemudian enter. Nah, ini rumusnya sama untuk di kredit, jadi kita copy saja. Sebentar. Nah, kita masukkan ulang sama dengan sum ini, kemudian ambil, enter. Ini kita copy saja rumusnya. Ambil dari sini saja, kemudian copy, masukkan di kolom kredit. Oke, seperti itu. Nah, jadi jika kita ganti di nomor bukti ini misal 002, nah maka di keterangan dan semuanya itu berubah, di total debit kreditnya itu juga berubah seperti itu. Jika ganti nomor bukti, maka semua di keterangan kode bantu, debit, kreditnya, jumlahnya itu semua akan berubah seperti itu. Oke, next itu kita masuk ke step pembuatan raca lajur. Nah, ini kita buat sheet baru, buat saja lebih singkat NRL atau neraca lajur. Nah, terus kita sesuaikan juga sama seperti di sheet sebelumnya. Sini kita buat neraca lajur. Oke, ini kita blok sampai 4, itu ada kode, kemudian di C4 itu ada nama akun, kemudian saldo awal. Nah, saldo awal ini kita masukkan di sini itu debit kreditnya.
Nah, jadi di saldo awal ini kita merge center. Oke, kemudian setelah saldo awal ada namanya pergerakan juga dengan debit kredit. Kemudian kita merge and center. Kemudian setelah pergerakan itu ada saldo akhir. Nah, ini debit, kredit di merge center. Kemudian ada laba rugi, debit, kredit, merge center. Kemudian ada neraca, ini kolom yang terakhir, ini debit kreditnya juga. Oke, nah ini tinggal kita sesuaikan saja bagaimana kolom dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya. Nah, kemudian setelah seperti ini kita blok dari kolom D6 sampai berapa transaksi yang kita butuhkan. Nah, di sini itu ada sampai 34 kolom. Nah, ini kita all boulders. Nah, kemudian itu kita ambil di sini. Nah, di kolom B6 itu kita cari yang namanya format free spans. Itu ada di menu nah, nih itu ada di menu view, terus kita pencet aja free spans sini. Nah, secara otomatis tabel yang kita gulir ke atas itu di bagian kode nama akun dan ini sampai neraca ini tidak akan bergeser. Nah, itulah fungsi dari free spans. Oke. Kemudian pada baris B6 itu kita berikan formula sama dengan kita masuk ke akun, kemudian pilih di B7. Nah, di sini di kode. Kemudian enter, maka muncullah nomor akun yang ada pada di sheet akun. Nah, kemudian kita copy saja langsung ke bawah. Sisakan 1 karena 1 itu untuk penotalan. Nah, oke. Kemudian pada sheet akun kita kasih semua kolom diawali dengan kolom kode dengan cara blok kolom B. Nah, ini kemudian kita name box dengan nama AK KD atau akun kode. Kemudian enter. Nah, kemudian kolom kolom C atau nama akun ini kita blok. Oke. Kemudian di kolom C itu kita buat name box AK nama. Kemudian di kolom D itu kita buat AK jenis, name box AK jenis, enter. Kemudian di kolom E itu kita buat AK DB atau AK debit atau akun debit. Kemudian di F
itu AK kredit, enter. Nah, kemudian di kolom H itu kita name box juga dengan nama AKKB atau akun kode bantu. Nah, setelah enter, oke. Nah, setelah semua formula ini kita gunakan name box, nah ini sudah muncul semua di sini akun-akun yang sudah kita name box. Nah, kemudian oke, kita kembali kepada sheet neraca lajur, sheet NRL. Oke, kita masukkan rumus pada nama akun. Nah, itu sama dengan if error. Nah, kemudian index, kemudian masukkan akan nama, kemudian match, kemudian kita ambil B6 atau di kode. Nah, kemudian AK kode. Oke. Kemudian kita taruh 0. Kemudian kita tutup, kemudian enter. Oke. Jadi muncullah di sini nama akun sesuai dengan yang ada pada transaksi. Kemudian kita copy aja ke bawah. Nah, oke. Kita lanjut untuk saldo awal pada debit. Nah, sebenarnya rumus di saldo awal debit ini tuh sama, kita ambil dari nama akun, jadi tinggal kita copy saja dari sini, copy, kemudian enter. Nah, kita masukkan di sini. Nah, untuk di AK nama ini kita ganti dengan AK debit, akun debit maksudnya, karena dia di sini itu mengambil dari saldo debit. Jadi kita ganti AK debit, kemudian enter, maka keluar nominalnya seperti ini. Nah, kemudian untuk di kredit juga sama, kita copy rumusnya saja, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita ganti akun debit menjadi akun kredit. Oke, untuk di pergerakan bagian debit itu kita masukkan rumus sama dengan sum if, kemudian ambil fungsi JUDB atau JU debit, kemudian B6 atau kode di sini kita ambil, dan kemudian ini, kemudian ambil C6 atau di nama akun, ambil di C6 ya. C6, nah nih JU jumlah.
untuk di kredit itu kita copy aja rumusnya. Copy. Kemudian kita ganti JU debit menjadi JU kredit. Nah, JU kredit. Enter. Oke. Nah, kemudian untuk rumus di saldo akhir itu kita pakai rumus if sama dengan if index kemudian ambil JSN. Nah, kemudian match, kemudian indeks lagi, kemudian ambil AK jenis atau dari akun jenis, kemudian match, kemudian B6 atau ambil dari kode di sini, kemudian AK kode. Nah, kemudian 0, tutup, maka kemudian ambil lagi J jenis atau J jenis, maka 0 sama dengan ambil kutip debit, ketik debit, maka D6 nih ditambah F6 dikurang G6 maka 0, jika tidak maka 0, tutup. Nah, untuk di kreditnya itu hanya kita ganti, ini kita copy dulu, terlebih dahulu kita copy, kemudian nah untuk di debitnya kita ganti menjadi kredit, enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada laba rugi, dimana rumus laba rugi itu sama dengan if index, kemudian kita ambil dari JPOS atau J posisi pada laporan, kemudian match, kemudian ambil AK jenis, kemudian match lagi, kemudian ambil di kode B6, kemudian AK kode, kemudian 0, tutup, J jenis, 0 sama dengan kutip 2, ambil laba rugi, maka H6 di sini ambil H6 di saldo bagian debit, jika tidak 0, tutup. Salah, mampus. Oke. Oke, untuk di rumus laba rugi itu kita ambil fungsi H6 dari saldo akhir debit. Nah, kalau di kredit itu kita copy dulu rumus dari laba rugi posisi debit, kemudian kita paste. Nah, di H6 itu kita ganti menjadi I6 karena dia di posisi kredit. Nah, kita ambil di I6, enter. Oke.
Kemudian di neraca ini rumusnya seperti ini. Nah, itu sama, kita copy dulu untuk rumus di posisi kredit. Nah, di bagian H6 itu kita ganti juga dengan I6 karena dia untuk mengambil di posisi kredit. Oke, seperti itu. Nah, dari semua rumus yang ada ini kita tinggal copy paste aja ke bawah biar semua akun ini mendapatkan formula yang ada. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti inilah jika sudah kita copy paste semua, maka rumus-rumus yang ada itu data transaksi atau nominalnya itu akan masuk. Nah, kemudian kita buat di sini penotalan. Total untuk fontnya, untuk warna hurufnya kita buat warna putih saja biar lebih terang. Nah, kemudian untuk total, nah pada kolom kita masukkan di sini rumus sum. Sama dengan sum, ambil dari ini, kemudian tarik sampai akun yang terakhir, kemudian enter. Nah, karena di semua saldo awal, pergerakan, saldo akhir, laba rugi, sampal neraca ini itu sama, maka kita gunakan rumus sum ini untuk semuanya. Jadi kita copy aja ke samping. Nah, seperti ini. Warnanya kita ganti warna putih. Nah, ini sudah muncul angka-angkanya. Nah, kemudian kita tambah tabel lagi di sini 4 kolom, kemudian all bolders, kemudian 2 kolom selebihnya di sini all bolders juga. Nah, ini jika sudah selesai di total semua, maka seharusnya itu saldo totalnya itu balance ya. Nah, di sini balance, saldo akhir balance. Nah, di laba rugi ini kenapa tidak balance? Karena kita harus mencari selisihnya terlebih dahulu. Begitu pula dengan di neraca. Seperti itu. Nah, untuk rumus sama dengan K34 dikurang sama dengan J34. Nah, maka dapatlah ini selisihnya. Nah, kemudian ini kita copy saja di bagian neraca, atau kita buat sama dengan ini. Nah, kemudian untuk di bagian sini itu sama dengan ditambah ini. Oke. Kemudian ini juga rumusnya sama. M34 ditambah M35. Enter. Nah, maka hasilnya itu balance. Nah, untuk membuktikannya lagi, nah itu kita bisa pakai rumus di sini sama dengan, nah, if L36 sama dengan nih L36 yang di neraca bagian debit sama dengan M36 atau di neraca bagian kredit itu sama dengan M36, maka balance. Nah, jika tidak, itu tidak balance. Nah, ini untuk membuktikan apakah di neraca lajur ini balance atau tidak. Nah, jadi
Nah, ternyata balance karena nominal yang ada itu sama. Seperti itu. Ini kita bold saja biar lebih kelihatan. Nah, kemudian ada juga rumus untuk mencari dia laba apa. Itu sama dengan jika ambil yang di sini K35 itu sama dengan lebih besar sama dengan 0, maka ambil kutip 2 laba. Nah, jika tidak, rugi. Enter. Nah, di sini ternyata. Oke. Nah, ternyata dia laba. Seperti itu. Nah, jadi seperti inilah sheet pada neraca lajur. Oke. Untuk di sheet BB ini kita buat terlebih dahulu kolomnya dan sesuaikan kolom Excel yang akan kita buat. Nah, di sini ada buat buku besar. Untuk fontnya juga bisa diatur terlebih dahulu. Nah, di sini saya belakangan untuk mengaturnya. Nah, kemudian untuk di sini di B4 itu ada akun. Kemudian B5 ada tipe akun. Kemudian kita ambil di F itu ada, maaf ini typo, F itu ada saldo awal. Kemudian di F5 ada saldo akhir. Oke. Kemudian kita boulders terlebih dahulu masing-masing kolom. Nah, kemudian di boulders oke. Ini kita buat sampai G di merge center saja. Kemudian di bold boleh. Oke. Oke, untuk selanjutnya di kolom B7 itu kita buat tanggal, kemudian nomor bukti, nomor bukti, kemudian keterangan, kemudian di sini ada debit, kredit, saldo, oke. Untuk kolom C4 itu kita masuk pada menu jurnal.
Kemudian kita copy saja salah satu data validation yang ada, kemudian kita copy kepada sini, kita tinggal kita copy, maka data validation yang ada itu akan langsung muncul. Nah, kemudian untuk kolom C5 itu kita pakai rumus, ini sudah masuk, ini untuk tipe akunnya, maka dia cast. Nah, jika kita di sini ganti akunnya, misalnya di sini itu perlengkapan, maka di sini tipe akunnya akan muncul Aktiva lancar lainnya. Nah, itu akan menyesuaikan. Nah, kemudian untuk di saldo awal itu ini sudah masuk rumusnya seperti itu. Nah, kemudian untuk di akun ini itu kita berikan penamaan atau name box. Nah, kita buat di sini BB akun. Nah, kemudian kita pergi pada kolom jurnal. Nah, kita buat kolom untuk KB2. Nah, seperti ini. Kemudian di all bolders ketik di sini KB2. Nah, kemudian masukkan formula atau rumus BB akun, maka G5 atau akun kredit sama dengan BB akun. Nah, jika tidak 1, jika tidak 0. Nah, ini tinggal kita copy saja ke bawah rumusnya. Nah, kemudian di sini kita berikan warna juga seperti yang KB2. Oke. Kembali tabel KB3. Nah, klik di sini KB3, diketik, kemudian masukkan formula sama dengan if K5 ini lebih kecil sama dengan 0, maka kurung 2 kali. Nah, jika tidak, maka count if ambil K5, kemudian kunci atau dolar, kemudian K5 lagi, kemudian K5 lagi, kemudian ditutup. Nah, kemudian setelah itu kita name box. Nah, ini sudah saya buat JUKB2, kemudian di kolom L JUKB3. Nah, kemudian kita pergi pada kembali pada sheet buku besar. Oke. Nah, rumusnya sudah masuk di sini. Nah, kemudian untuk di JUNO itu rumusnya sama, tinggal kita ganti dengan nama JU nomor. Kemudian untuk di keterangan itu rumusnya sama, tinggal kita ganti dengan JU keterangan. Nah, kemudian di debit itu rumusnya seperti ini. Kita ambil tadi di JU KB3 atau kode bantu pada jurnal KB3. Kemudian di kredit
seperti ini. Nah, kemudian di saldo seperti ini. Nah, terakhir di saldo akhir itu kita ambil rumus if index JSN match, kemudian J jenis, kemudian ada jika debit, kemudian pakai sum, kita ambil sampel dari E sampai S100. Nah, kemudian dikurangkan sum F dari F sampai F100, kemudian G di kolom G itu sum F sampai F100 juga, kemudian E itu E dikurang sum E8 sampai dengan S100. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy aja semua rumus yang ada. Oke. Nah, jika kita ganti akun di sini, nah, kita ambil contoh di akun kas. Nah, dia akan menyesuaikan jumlah akhirnya. Jumlah akhir tanggal di sini itu akan menyesuaikan dengan saldo akhir di sini. Maka balance. Oke, selanjutnya setelah pembuatan buku besar, nah, ini kemudian kita pergi kepada kita selanjutnya membuat sheet neraca saldo. Nah, neraca saldo di sini itu kita buat usaha dagangan Dika periode neraca saldo, kemudian periode Maret 2023. Kita buat kolom pada neraca saldo seperti ini. Ini sedikit lebih simpel dari sheet-sheet yang sebelumnya karena ini sudah berada di tahap neraca saldo. Nah, di kode ini kita tinggal masukkan aja sama dengan pergi ke sheet akun, kemudian ke kode ini. Nah, maka akan muncul, kita copy saja sampai dimana selesai. Nah, ini kita copy, kita buat boldersnya sini, all boulders. Nah, kemudian untuk nama akun itu kita masukkan rumus, kita ambil saja rumus dari neraca saldo bagian nama akun. Nah, ini kita copy saja rumus dari neraca saldo di sini karena yang mau kita ambil itu sama, yaitu nama akun. Maka tinggal copy aja ke bawah. Nah, kemudian di debit itu ambil if error index, kemudian NS debit match B7 NS kode. Nah, untuk di kreditnya rumusnya sama, tinggal di copy saja, tapi tinggal dibedakan dengan NS kredit karena dia di posisi kredit. Kemudian kita copy saja ke bawah. Nah, kemudian sini juga di copy saja. Nah, kemudian totalnya di sini ini tinggal pakai formula sum sama dengan sum dari akun yang pertama sampai akun beban. Nah, kemudian kita copy aja karena sama. Nah, seharusnya hasilnya sama ya, karena dia harus seimbang pada neraca saldo. Kita lihat, nah ternyata balance. Nah, di sini di sheet neraca saldo itu balance. Kemudian kita lanjut dengan sheet baru, membuat laporan laba rugi. Nah, kita buat formatnya.
Nah, ketik aja deh di sini UD Andika, kemudian laporan laba rugi, kemudian periode Maret 2023. Oke. Kemudian kita merge center, kemudian merge center juga. Nah, kemudian di B6 itu kita buat kode, kemudian nama akun, kemudian saldo. Nah, ini menyesuaikan saja. All boulders. Nah, kemudian di sini buat untuk akun pendapatan. Nah, di sini di B8 itu kita masukkan sama dengan pergi kepada neraca lajur kolom B26. Nah, ini kolom pendapatan. Oke. Kemudian kita tarik saja kolom pendapatan itu di sini kita buat total pendapatan, kemudian B14 beban atau biaya, kemudian B15 itu sama dengan ambil ke neraca lajur kolom B28. Oke. Ini untuk akun-akunnya sudah masuk. Kemudian di nama akun itu pakai rumus seperti ini. Kemudian di saldo itu kita pakai ini rumusnya, kemudian kita copy saja ke bawah. Nah, untuk di bebannya pun juga rumusnya sama, jadi tinggal di copy saja. Oke. Kemudian untuk di B12 itu masukkan formula sama dengan sum D8 ditambah D9 dikurang D10, karena di sini ada potongan penjualan maka dikurang. Nah, kemudian untuk di B20 itu sama dengan sum D15 sampai D19. Nah, kemudian untuk laba bersihnya itu pakai rumus sama dengan D12 dikurang D20 dikurang D20.
Duh. Ini. Nah, oke. Akun yang muncul tadi itu di sini kita ganti menjadi beban pokok penjualan, kemudian di sini ada administrasi umum. Sudah selesai 39.550.000. Kita lihat di neraca lajur. Nah, itu sama. Untuk posisi laba ruginya di sini sama. Nah, berarti sini sudah benar dan sudah balance. Nah, ini untuk fontnya ini dibuat Times New Roman saja. Nah, ini di bold. Oke, kemudian ini juga di bold saja karena dia nominal akhir. Oke. Kemudian kita buat sheet baru untuk membuat yang namanya perubahan modal. Nah, ini sheet perubahan modal atau ekuitas. Oke. Nah, yang pertama itu kita buat dulu kita ambil saja dari neraca dari laba rugi. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan di perubahan modal. Nah, untuk kolom kode atau B7 itu kita masukkan sama dengan, kemudian pergi kepada neraca lajur. Ini ambil di B24. Nih. Oke. Kemudian untuk kemudian kita ketik penambahan atau pengurangan di sheet B8. Nah, kemudian untuk C9 itu kita masukkan formula sama dengan ambil kepada laba rugi B21 ini. Nah, ini kita sesuaikan saja. Oke. Kemudian untuk di C10 kita masukkan formula sama dengan masuk kepada neraca C25. Drive Tuan Andika. Nah, untuk kode akunnya di NRL B25. Nah, kemudian dengan neraca lajur ini. Nah, ekuitas. Nah, untuk jumlahnya di sini itu di kolom D7 itu kita pakai rumus rugi, kemudian ambil di D21. Nah, ini sudah muncul. Tapi untuk di ekuitas sama price-nya itu kita pakai rumus. Kita buat format accounting biar lebih cantik. Nah, seperti ini. Ini kita bold aja. Kemudian ini di bold. Kemudian ini kita buat rata tengah. Nah, buat format Times New Roman. Kemudian nah, ini. Jadi seperti ini tampilan untuk laporan perubahan modal. Nah, yang terakhir kita akan membuat yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Sini kita buat neraca. Oke, untuk step terakhir yaitu untuk pembuatan neraca. Ini sudah kita buat sheet baru dengan nama neraca. Kemudian kita copy juga dari
tabel perubahan modal untuk tabelnya. Nah, kita buat di sini. Kita ketik aset di bagian kode. Itu aset. Kemudian ketik aset lancar. Kolom B9 di sini ambil pada neraca lajur sini di B6. Nah, enter. Kita copy sampai beberapa akun yang diperlukan. Nah, itu sampai akun perlengkapan toko karena ini aset lancar. Toko. Oke. Kemudian kita ketik di sini total aset lancar. Nah, sini aset tetap. Oke, kemudian di sheet 19 ini kita ketik total aset tetap. Kemudian di sini total aset. Kita masukkan kewajiban akun utang. Nah, masukkan akun utang, rata kiri, kita ambil sama dengan di NRL dari akun utang. Nah, ini utang lancar 2000, panjang dan utang bank dari XYZ, dari PT XYZ. Oke, kemudian total kewajiban. Nah, kemudian di sini ada modal. Kita masukkan akun-akun modal atau ekuitas. Nah, sama dari. Nah, kemudian di 36 itu total kewajiban dan modal. Boleh juga total kewajiban dan kuitas, boleh. Sekarang kita masukkan. Nah, oke, jadi untuk rumus saldo awal itu sudah masuk di sini formulanya, kemudian di periode berjalan juga sudah. Kemudian di saldo akhir juga sudah masuk rumus. Nah, jadi tinggal kita copy saja di semua akun di sini karena rumusnya sama, tinggal kita copy. Oke. Kemudian kita masuk ke rumus total aset lancar. Nah, kita masukkan di sini yaitu rumus sum. Kemudian kita kontrol copy aja ke samping. Nah, kemudian di total aset sama, kita pakai rumus yang sama. Kita tinggal copy aja. Di total kewajiban juga sama dengan sum, ambil dari sini, enter, kemudian di copy paste ke sebelah. Nah, kemudian di set itu sama dengan aset lancar
sama dengan aset lancar sama dengan total aset lancar ditambah total aset tetap. Enter. Maka ini coba kita ubah dulu format nominalnya itu ke format laba rugi. Itu kita ambil dari laba rugi sini. Kemudian kita ambil dari neraca lajur kolom laba bersih di sini K35. Oke. Ini kita copy ke sebelah. Oke. Untuk total modal ini sama dengan untuk total modal itu kita masuk sama dengan ini. Kemudian enter. Kita pakai sum. Oke. Kemudian kita copy ke sebelah. Kenapa nggak balance? Ini sudah balance. Tadi di sini di laba bersih itu kita ambil dari neraca lajur, kemudian K35 sama dengan di posisi untuk periode berjalan. Di saldo akhir juga sama. Untuk total kewajiban dan modal itu kita masukkan rumus sama dengan total kewajiban sama dengan rumus kewajiban ditambah modal. Ini kita copy ke sebelah, maka hasilnya harus balance. Ternyata balance. Untuk lebih detail lagi dalam untuk menyeimbangkan balance, ini kita pakai rumus ini D20 sama dengan D36. Kita copy ke sebelah. Semua hasilnya true. Berarti laporan ini sudah balance. Seperti itu. Untuk memperbaiki pada sheet ini kita buat jadi Times New Roman. Oke. Kita bold angka-angka terakhir. Selesai. Jadi semua tahapan sudah selesai dilakukan, mulai dari sheet akun. Di sini sheet akun sudah selesai. Kemudian di sheet jurnal jenis, kemudian jurnal, bukti transaksi, neraca lajur, buku besar, neraca saldo, dan laba rugi, dan terakhir di sini ada perubahan modal, kemudian terakhir adalah neraca. Semua harus diseimbangkan atau harus balance untuk posisi laporan keuangan. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai pengaplikasian Excel akuntansi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.